Shalom saudara semua, ada sukacita hari ini, amin. Senang sekali saya ada di sini hari ini diguyur hujan ya saudara ya. Tapi saya senang tadi saya tanya kalau hujan ini apa mempengaruhi banyak orang yang hadir. Bisa pastor, tapi kayaknya hari ini nggak terpengaruh itu kayaknya. Katakan pada kanan kirimu, saya senang kamu ada di sini ya, senang kamu pasti diberkati, amin. Saudara semua, saya mendengarkan tadi kita nyanyi 4 lagu ya. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, kalau kita bisa berdiri di hadirat Tuhan, itu semata-mata bukan karena kita layak. Karena kita perlu mengingat, kalau saudara bisa bilang kita ada di dalam kasih-Nya, itu semata-mata karena karya salib-Nya. Kita perlu mengingat bahwa kekristenan tanpa salib adalah kekristenan yang tidak ada Kristus. Itulah semua lagu-lagu kita seharusnya selalu mengingatkan kita akan karya salib Kristus. Karena pada saat kita lupa untuk memandang pada salib Kristus, akhirnya kita menjadi orang-orang yang Kristen yang moralitas. Dan hari ini saya mau bicara tentang healed and sealed in His love. Kalau kita bicara tentang kasih-Nya, kasih-Nya itu selalu dicurahkan melalui karya penebusannya. Dia yang mulia, rela jadi hina. Dia yang punya kekayaan, dia yang punya segala sesuatu, dia yang paling kudus. Tetapi dia meninggalkan dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia. Mengambil rupa untuk menjadi seorang hamba. Bahkan mati. Mati di mana? Di salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Demi siapa? Kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita sampai lupa akan hal itu, saya berdoa supaya kita hari ini diingatkan akan hal itu. Jadi kalau kita bicara tentang heal and seal in His love, sebenarnya kita bicara tentang mental health. Jadi ini saya terjemahkan juga disembuhkan dan dimeteraikan di dalam kasih-Nya. Saudara, hari-hari ini kita sering mendengar kata-kata mental health. Tetapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, biarlah mental health kita hari ini benar-benar dapat dikalibrasi supaya kita benar-benar mendapatkan mental health yang berasal dari Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar tentang mental health, healing, self-love. Things yang mungkin dunia gaungkan. Tetapi biarlah hari ini kami memiliki perspektif yang benar mengenai mental health. Dan biarlah kami dapat melihatnya dari lensa Injil. Dan kami dapat melihatnya dengan perspektif salib. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar, kami siap mencerna, cengkram setiap hati anak-anak-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Injil diberitakan, Kristus ditinggikan, setiap hati dikalibrasi. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah saudara, hari-hari ini kita sering mendengar kata-kata seperti healing saudara ya. Kalau kita bicara tentang healing, healing adalah seringkali kita berpikir healing itu jalan-jalan ya saudara ya. Saya sampai ngomong-ngomong sama Gen Z. Ini Gen Z berapa banyak di sini yang lahirnya, Gen Z itu lahirnya tahun berapa ya? Tahun 9, pokoknya Gen Z. Saudara Gen Z, siapa Gen Z di sini? Saya pengen lihat tangan-tangannya. Angkat tangan dong. Nggak ngaku, oke, ya Gen Z semua. Yang milenial ada? Wah, dikit ya saudara ya, semuanya kayaknya Gen Z. Tapi healing itu katanya kan penting gitu ya. Healing itu penting tapi jangan sampai rekening yang makin kering gitu kan saudara ya. Karena kadang-kadang kalau kita healing itu ngabisin duit gitu saudara ya. Healing seringkali kita dengar akhir-akhir ini bahwa healing itu menenangkan diri karena dari hektiknya kesibukan sehari-hari. Another one yang seringkali kita dengar adalah self-love. Self-love itu digaungkan di media sosial, digaungkan oleh banyak sekali orang-orang karena begitu populer tentang kesehatan mental. Apalagi kalau saudara sedang sakit hati, mungkin habis diputusin pacar, habis dikhianatin teman, digosipin teman, saudara tersinggung, saudara merasa tertekan, depresi, beban mental. Dan itu menjadi masalah yang tidak terelakkan dan kita semua mengalami semuanya itu hari-hari ini. Nah sebagai gereja kita perlu menyadari, sebagai orang Kristen kita perlu menyadari bahwa sebenarnya realitas mengenai kesehatan mental, realitas mengenai kehidupan batinia. Kalau bahasa Amsal itu adalah kehidupan batinia, inner being atau inner life is very important. Tetapi ini bukan sesuatu yang simple, tetapi ini cukup kompleks dan hari ini kita akan melihat kekompleksannya. Artinya saudara dan saya butuh wisdom, butuh kebijaksanaan di dalam mengatur kehidupan batiniah kita, inner life kita.
Kita membutuhkan hikmat untuk mengatasi dan menyembuhkan perasaan-perasaan kita, kehidupan psikologis, serta kesehatan emosi dan mental kita. Nah, malam ini kita akan melihat kitab Amsal. Ini juga banyak yang saya bahas di buku saya yang sebelum ini, yaitu Gospel Wisdom. By the way, saya baru merilis buku yang baru yang berjudul Kalibrasi Hati. Nanti di bawah ada, saudara ya. Jadi ini adalah eksposisi dari surat Galatia. Ada 52 minggu seperti Gospel Wisdom, ada 52 minggu. Kadang-kadang anak-anak muda gak suka baca, lihat bukunya tebel begini. Waduh Pak, ini ketebelan gitu ya. Saya butuh healing langsung kalau misalnya habis baca ini gitu ya. Karena terlalu tebal. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa sebenarnya kayak Gospel Wisdom maupun ini, saya bukan promosi ya, karena ini semua nggak ada yang masuk ke kantong saya. Semuanya saya sumbangkan untuk Gospel Centered Movement di Indonesia ya. Saya menulisnya bersama dengan dua pastor kita, yaitu Pastor Dave Hatoguan dan Nathanael Tamrin ya, bertiga kita menulisnya. Ya, dia menulis maybe sepertiga dari bukunya, yang 2/3 saya yang menulis. Nah, kalau saudara 52 minggu refleksi, artinya 1 minggu 1 refleksi. Jadi kita akan melihatnya sedikit demi sedikit dan biasanya terlalu mengintimidasi kalau ini kira-kira 350 halaman, saudara harus baca semua. Tapi kalau 1 minggu, saudara cuma baca 7 halaman, itu gampang. 7 halaman dikalikan 52, itu sudah hampir 400 halaman gitu saudara ya. Jadi kalau saudara lihat itu aja, saudara lihat ternyata aku bisa ya. Yes, bisa ya saudara ya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang mental health dari sisi kitab Amsal. Apa kata Amsal mengenai hal ini? Ternyata kitab Amsal juga banyak membahas bagaimana kita memiliki inner life, kehidupan batiniah yang sehat. Bagaimana kebenaran Injil menyembuhkan masalah batin dan emosi kita yang terluka dan mengalami sakit hati ini. Nah, poin saya ada 4 saudara ya. Poin saya ada 4, yaitu yang pertama adalah pentingnya menjaga, kok begini ya? Poin saya ada 4, langsung aja ya ke slide nomor 5 ya. Pentingnya menjaga kehidupan batinia. Penting sekali menjaga kehidupan batinia. Yang kedua, betapa kompleksnya kehidupan batinia. Kemudian yang ketiga, kesendirian kehidupan batinia. Tahukah saudara, tanpa Tuhan, saudara ini benar-benar sendiri. Dan kemudian yang keempat, kesembuhan batiniah oleh Injil ya. Jadi kita akan mulai yang pertama, pentingnya menjaga kehidupan batiniah ya. Saudara siap belajar? Yang siap belajar katakan yes. Ya, oke. Katakan kepada kanan kirimu, katakan ini penting bro. Ya, oke. Kita akan baca sama-sama di Amsal 18 ayat 14. Oke. Ayatnya ada di sini. Saudara nggak usah buka Holy Gadget, tapi kalau saudara buka telepon, you better write tulis note ya, bukan lihat Instagram ya. Katakan pada kanan kirimu, tutupin Instagrammu ya, tutup Instagramnya atau WA ya saudara ya. Ya, habis ini nanti udah janjian mau makan di mana gitu ya. Let's not do that, oke? Amsal 18 ayat 14 ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bahasa Inggrisnya, a man's spirit will endure sickness, but a crushed spirit who can bear? Bahasa Inggrisnya, semangat yang patah itu adalah crushed spirit. Nah, spirit di sini adalah bahasa Ibrani adalah ruah. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang inner being, inner life. Yang sebenarnya mirip dengan mental health. Kehidupan batiniah yang hancur. Nah, artinya begini saudara. Amsal bilang begini, artinya sangat penting untuk menjaga kehidupan batiniah inner life kita. Karena ayat yang baru kita baca berkata begini, kalau tubuhmu itu sakit, tapi saudara punya kehidupan batiniah yang kuat, maka hidup saudara yang tubuhmu sakit itu akan ditopang oleh your mental health yang healthy itu. Kalau saudara punya mental health yang healthy, saudara punya inner life yang kuat, maka meskipun tubuhmu sakit, kamu akan tetap kuat. Bahkan tubuhmu akhirnya bisa disembuhkan melalui, bisa di-uplift, dapat di-encourage melalui kehidupan inner life yang sehat. Tapi kalau inner life-mu nggak sehat, meskipun kamu punya tubuh yang sehat, akhirnya tubuhmu juga akan hancur juga. Paham saudara ya? Jadi ternyata Alkitab sangat menghargai dan ingin supaya kita menjaga kesehatan kehidupan batiniah. Nah sekarang kan masalahnya begini pertanyaannya. Lah gimana kita menjaga kehidupan batiniah yang sehat menurut Alkitab?
Karena begini, ada banyak sekali miskonsepsi mengenai kehidupan batiniah yang dijaga itu seperti apa. Karena kalau menurut dunia, dunia berkata bahwa kebahagiaan hidup ditentukan oleh keadaan eksternal kita. Oh, kalau aku punya pacar, kalau aku kurus, orang-orang bilang aku cantik, aku ganteng, aku banyak duit, aku naik mobil keren. Wah, gua mental health-nya tenang-tenang aja, pasti bagus gitu saudara ya. Dunia berkata bahwa kebahagiaan hidup ditentukan oleh keadaan eksternal kita. Tapi Amsal berkata bahwa kebahagiaan hidup ditentukan oleh kehidupan inner being kita. Bagaimana kita meresponi keadaan kita. Saudara, ada sesuatu yang menarik ya. Ini kan Amsal, tapi saya mau tarik saudara untuk lihat perjanjian baru. Rasul Paulus saat menulis surat kepada gereja-gereja yang mengalami banyak penderitaan, banyak kesulitan, banyak penganiayaan, banyak tekanan. Dia selalu berkata, aku berdoa bagimu. Dan yang menarik adalah dia nggak pernah berdoa, aku berdoa supaya orang-orang yang kekurangan duit mendapatkan terobosan keuangan. Wah, ini mirip kayak pendeta-pendeta zaman now gitu saudara ya. Yang masuk di satir-satir ya, gereja palsu lah, pendeta mamon lah, apalah gitu. Dia bilang, wah terobosan keuangan, terobosan keuangan. Paulus nggak pernah doa kayak gitu. Padahal yang selalu menjadi masalah kita kalau tentang healing, self love, gua mah bisa self love kalau ada transferan kan gitu kan saudara. Semuanya ada hubungannya sama duit gitu. Tapi Paulus gak pernah loh doa kayak begitu. Paulus gak pernah doa gini, Tuhan lepaskan jemaat di Efesus, Tuhan lepaskan ini Galatia, jemaat di Galatia, supaya mereka dapat terluput dari penganiayaan, penderitaan. Gak pernah. Apa yang Paulus doakan? Yang Paulus doakan bukan supaya mereka menerima mujizat, terobosan. Yang sad adalah gereja-gereja zaman sekarang, itu yang dikumandangkan. Tapi Paulus gak pernah doa kayak gitu. Coba kita lihat apa yang Paulus doakan. Di Efesus 3 ayat 16. Ini adalah salah satu doa Paulus. Saya cuma hanya ambil beberapa saja. Dikatakan gini, Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia, siapa itu? Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya. Baca sama-sama yang kuning. 1, 2, 3. Menguatkan dan apa? Meneguhkan kamu oleh rohnya. Di mana saudara? Di dalam batinmu. Wow. Ini merujuk pada kehidupan inner life, mental health. Supaya apa? Aku berdoa menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Tuhan itu menguatkan kamu, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam your inner life, di dalam batinmu. Sehingga lihat, kalau batinmu kuat, kalau inner life-mu teguh, apa yang terjadi? Ayat 17. Sehingga, 1, 2, 3, baca sama-sama. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi apa kesimpulannya? Keadaan hidup saudara dan saya, kalau saudara sedang tidak baik-baik saja, banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi jika kehidupan batiniah kita sehat dan kuat oleh iman di dalam Kristus, oleh Roh Kudus, maka kita hidup dalam kekuatan Tuhan. Tapi terbaliknya juga benar. Jika segala sesuatu tentang hidup kita baik-baik saja, semuanya keadaannya baik-baik saja, kamu punya pacar, kamu punya duit, sekolah baik-baik saja, tetapi kehidupan batiniah kita, your spiritual life lagi sedang down, saudara lupa Tuhan, saudara nggak ingat Tuhan, maka apa yang terjadi? Your spirit, begitu ada yang goncang sedikit, you will be crushed. Saudara pasti akan hancur. Meskipun keadaan kita baik-baik saja, bisa saja sekarang hidup saudara dalam kelemahan. Karena kapan hidup kita akan menjadi buruk? Tinggal tunggu tanggal mainnya. Saudara dan saya nggak bisa mempertahankan yang namanya baik-baik saja dalam hidup kita. Pasti akan ada badai. Betul nggak saudara? Berapa di sini nggak punya masalah? Silakan angkat tangan, saya doakan. Semua kita punya masalah. Mungkin sekarang belum giliranmu. Atau mungkin sekarang masalahnya masih kamu bisa tanggung. Oke lah. Tapi gini, kalau saudara dan saya ingin bijaksana, apakah kita lebih peduli dengan banyaknya uang yang ada di bank kita? Atau saudara punya sesuatu yang baik dalam hidupmu? Atau kita lebih peduli dengan keadaan inner being kita? Keadaan hati saudara. Kalau kita
hanya peduli sama hal-hal yang fana, maka kita jadi orang bodoh karena prioritas kita salah. Yang setuju katakan amin. Kita perlu mengkalibrasi prioritas kita. Jadi ternyata penting sekali untuk menjaga kehidupan batinnya kita. Itu poin yang pertama, oke? Jadi sangat penting. Yang kedua, betapa kompleksnya kehidupan batinnya kita. Nah, sekarang saya akan spend time more in this ya. Karena kita sudah tahu betapa pentingnya kehidupan batinnya kita, keadaan hati, inner life. Sekarang adalah pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan hati kita itu nggak sehat? Apa sih penyebabnya mental health kita jadi rusak atau crash spirit tadi? Apa yang menyebabkan semangat kita patah? Mengapa emosi dan perasaan kita seolah-olah lepas kendali? Kenapa kita terkadang begitu murung? Kenapa kita begitu moody, kehilangan gairah hidup? Mengapa kita begitu banyak masalah dalam mental health itu? Nah, jawabannya apa? Of course, jawabannya adalah it's complicated. Berapa banyak di sini punya relationship status it's complicated? Ya. Jangan lirik-lirik, saya lihat itu lu itu it's complicated ya. Lu tuh punya HTS tuh, hubungan tanpa status gitu ya. Teman tapi mesra ya, teman tapi memel itu kalau bahasa Surabaya gitu ya. It's complicated, masalahnya kompleks dan rumit. Dan begini saudara, saya akan jabarkan kepada saudara cara Alkitab memandang kehidupan batin manusia itu apa saja aspeknya. Karena memang cukup rumit. Kenapa hati manusia itu kompleks dan rumit? Masalahnya begini saudara, saya mau menjelaskan ini karena begini. Banyak sekali buku-buku konseling atau tips tentang self love atau healing dan artikel yang menulis cara-cara healing dan self love itu terlalu simplistik saudara. Terlalu one dimensional. Jadi meskipun mereka ngajarin healing atau self love, tapi ini tidak memecahkan masalah yang sebenarnya. Itu hanyalah mungkin menenangkan simptomnya, gejalanya saja. Seperti saudara pusing, tapi ternyata saudara punya darah tinggi. Lah saudara minumnya paracetamol terus, panadol terus, atau ibuprofen. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Nah banyak orang healing, nonton movie, makan-makan, jalan-jalan ke Bali, malam menghasilkan problem baru. Kenapa? Karena harus membayar cicilan untuk bayar liburan ke Bali. Saya dengar itu katanya banyak sekali sekarang nonton konser-konser itu, wah langsung habis. Dan saudara tahu ternyata lebih dari 60% yang nonton Taylor Swift lah, nonton siapa tuh Bruno Mars lah, nonton Coldplay lah, itu ternyata cicilan semua saudara. Jadi coba bayangkan saudara maunya healing malah bayar cicilan, problem baru lagi, nggak jadi healing tambah hilang duitnya ya saudara ya. Nah ini yang menjadi masalah dan kita nggak bisa hanya menyelesaikan simptomnya saja. Nah saya akan berikan ada 5 hal mengenai kerumitan masalah batinnya kita. Saudara perlu perhatikan, oke? Katakan kepada kanan gini, bro perhatikan, ini penting banget, oke? Coba lihat yang pertama, aspek fisik mempengaruhi mental health kita. Aspek fisik mempengaruhi kehidupan batiniah, inner life. Kalau saudara baca Amsal 14 ayat 30, baca sama-sama ya. Biar kita menyimak, 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi apa? Iri hati membusukkan tulang. Oh coba lihat saudara. Wow, aspek fisik mempengaruhi kehidupan batiniah atau inner life. Jadi begini saudara, ternyata dua-duanya betul. Ketidaksehatan batiniah atau emosi, inner life yang gak sehat, akan mengarah kepada kemerosotan fisik. Ketidaksehatan fisik. Ini yang namanya psikosomatis. Jadi orang itu kalau misalnya murung, terus orang yang sering stres, terus orang yang susah tidur karena mikirin mantan gitu ya saudara ya. Orang yang stres karena dia iri sama orang. Ini masalahnya kan begitu ya saudara. Kita itu punya komparasi mesin namanya Instagram gitu saudara ya. Kita follow orang-orang yang gak kita sukai, tapi kita iri sama hidup mereka. Dan kita mikirin kenapa kok hidupku tidak seperti dia. Wah bikin kita ini stres. Ketidaksehatan batiniah atau emosi mengarah kepada kemerosotan fisik. Lama-lama tiba-tiba saudara
kortisolnya naik, ya. Apa yang terjadi? Saudara susah tidur, insomnia, dan apa yang terjadi? Hormonmu nggak karu-karuan, jadi jerawatan, jadi gemuk, ya saudara. Ya. Saudara ada yang bilang kan, katanya mukanya Gen Z itu plam-plam semua. Wah, nyempluk-nyempluk, cabi-cabi. Kenapa? Karena itu ternyata ada build up apa ya, Beb? Ada build up kortisol, saudara. Jadi itulah yang menyebabkan mukanya itu jadi nyempluk-nyempluk semua gitu. Kenapa? Karena kurang tidur, kebanyakan scrolling Instagram. Nah lo, coba bayangin saudara. Nah tapi sebaliknya, kelemahan tubuh juga bisa berujung pada ketidaksehatan batiniah atau emosi, inner life. Jadi ini kayak lingkaran setan. Karena saudara nggak sehat batiniahnya, tubuhmu jadi nggak sehat. Dan karena tubuhmu nggak sehat, kehidupan batiniah saudara, emosi saudara juga nggak sehat. Masalah thyroid, masalah darah tinggi, masalah hormon, itu cewek-cewek ya. Intinya kita kehilangan semua keinginan untuk hidup, bahkan ada yang tidak normal dengan tubuh kita. Kita akhirnya memiliki apa? Crash spirit. Manusia batiniah kita juga ikutan hancur. Salah satu penyebabnya adalah aspek fisik. Dan aspek fisik ini juga dipengaruhi oleh kehidupan batiniah kita. Jadi saling mempengaruhi. Jadi hati-hati saudara. Kalau orang nggak punya makna ya begitu saudara. Akhirnya hanya compare hidupnya sama orang lain. B. Aspek emosional dan relasional yang mempengaruhi kehidupan batiniah. Jadi ternyata teman-temanmu itu mempengaruhi, komunitasmu itu mempengaruhi. Amsal 12 ayat 25. Ini semua ada di Amsal by the way. Ayo baca sama-sama ya. Gak apa-apa ya baca ayat banyak. So, is that okay? Ya. Oke, kita baca sama-sama ayat 25 ya. Amsal 12 ayat 25. 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bahasa Inggrisnya, an anxious heart weighs a man down, but a kind word cheers him up. Nah, kekhawatiran dalam hati sinonim dengan hati yang hancur tadi. Semangat yang patah, crush spirit itu. Anxious heart itu, kekhawatiran dalam hati, anxious heart. Itu sama kata-katanya dengan crush spirit itu. Dikatakan membungkukkan orang. Membungkukkan orang, kata-kata aslinya itu apa? Bicara menenggelamkan orang. Nah saudara, ini menarik sekali. Karena begini saudara. Untuk menjaga kesehatan batiniah, menurut Alkitab, kita membutuhkan apa? Orang-orang di sekeliling kita yang bisa memberikan kasih yang sehat. Dukungan yang sehat, support dari orang lain dan komunitas. Makanya saya sangat benar-benar percaya sekali bahwa kita tuh nggak bisa jadi orang Kristen sendirian. Yang setuju katakan amin. Nggak bisa. Saudara bilang, oh it's just me and Daddy God. Aku tuh intim sama Tuhan. Aku nggak butuh yang lain. Aku kalau ibadah online saja. Wah, pakai piyama di tempat tidur, intim sama Tuhan. Gak bisa saudara. Kenapa? Kita butuh kasih, dukungan, support dari orang lain dan komunitas kita. Kadang ya saudara, yang Anda butuhkan bukan obat. Terkadang yang Anda butuhkan bukan terapi. Kadang yang Anda butuhkan bukan jawaban. Bukan teologi doktrin yang rumit. Tetapi saudara tahu nggak, yang Anda butuhkan adalah kasih. Yang saudara terima juga dari orang lain, tapi kasih itu berasal dari kasih Kristus gitu. Kata-kata yang membangun dan encouraging, Anda butuh bahu dan lengan yang bisa menepuk dan Anda bisa bersandar, saudara butuh support sebenarnya. Nah ini yang dikatakan Amsal. Jadi ternyata komunitas itu penting banget. Nah nanti saya akan jelaskan komunitas yang seperti apa. Kenapa kok kita sebagai manusia memiliki natur yang butuh dukungan secara emosional dan relational? Karena begini saudara dan saya diciptakan untuk relasi. Dan sebenarnya yang saudara butuhkan bukan hanya orang lain, tetapi yang saudara butuhkan adalah Tuhan. Tapi setelah saudara berelasi dengan Tuhan, saudara nggak bisa hanya Tuhan saja. Saudara juga butuh orang lain di sekeliling saudara. Karena seringkali hati saudara, hidup saudara, jiwa saudara seringkali terobsesi dengan sesuatu. Saudara butuh orang yang mengingatkan, saudara butuh orang yang menegur, saudara butuh orang yang menasehati. Itu yang menjadi masalah-masalah kita. Kadang-kadang malah ada yang manas-manasin. Kadang-kadang ada yang malah memberikan kebohongan-kebohongan dengan nilai-nilai dunia yang membuat kita makin
Jadi parno, membuat kita makin iri, membuat kita makin lihat orang lain, tuh dia punya itu kok saya nggak punya. Akhirnya dia juga mengalami mental health. Ternyata your community is very important. Oke, jadi jelas ya. Nah yang C, oke, ini hanya saya jelaskan dulu, nanti saya jelaskan bagaimana saudara mendapatkan jawabannya. C, aspek moral yang mempengaruhi kehidupan batiniah. Apa maksudnya? Amsal 28 ayat 1. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ini guyonannya teman-teman saya yang suka maraton gitu ya. Gak dapat ya, nggak apa-apa. Nggak dapat nggak apa-apa. Yang paham-paham saja. Katanya orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Ya, jadi makanya dia orang fasik. Orang-orang yang maraton itu biasanya orang fasik karena dia suka lari tapi nggak ada yang ngejar gitu saudara. Gak dapat ya? Ya udah nggak apa-apa. Ini guyonannya teman-teman yang suka maraton ya saudara. By the way, itu kutipan dari Imamat 26 ini. Di mana Tuhan berkata begini, jika kamu tidak mentaatiku, kamu akan lari meskipun tidak ada yang mengejar. Apa artinya? Di sini ada kontras antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik melakukan sesuatu yang jahat. Atau mungkin dia juga pernah jadi korban kejahatan. Jadi begini, ketidaksehatan batiniah atau emosi inner life bisa juga disebabkan oleh perasaan bersalah yang mengganggu hati nuranimu. Ini berbicara tentang hati nurani, berbicara tentang hatimu merasa bersalah. Saudara, saya baru aja bicara sama seseorang yang mengalami pelecehan seksual. Dan pada waktu dia mengalami pelecehan seksual, dia seharusnya bisa berontak, dia bisa protes, dia bisa ngomong sama yang melecehkan karena dia sudah dewasa untuk stop. Tapi dia frozen. Dan setelah selesai dilecehkan itu, dia berusaha melupakannya. Tetapi begitu ada hal-hal yang trigger, dia baca artikel tentang apalah sesuatu, tiba-tiba dia bisa nangis. Dia lihat Instagram yang ada hubungannya dengan seksualitas, wah tertrigger dia. Wah nangis sekali. Tiba-tiba dia gak bisa stop. Kenapa? Karena ada rasa bersalah. Sampai dia harus ke terapi. Nah ayat ini mengatakan bahwa kita itu bisa tertrigger seperti itu. Nah ayat ini tidak mengatakan kita melarikan diri ketika seorang mengejar. Enggak, kita tetap melarikan diri ketika tidak ada yang mengejar. Coba saudara lihat ya, ada orang yang begitu mudah tersinggung pada saat bicara tentang relasi orang tua dan anak. Ngomongin tentang papa mama sama anak-anak, dia tersinggung sekali. Loh kenapa bro? Gak ada apa-apa, kita lagi ngomong ini. Karena apa? Ternyata rupanya dia sudah gak ngomong sama orang tuanya 2 tahun. Dia lagi gak bicara sama papanya lebih dari 10 tahun. Saya pernah ketemu sama orang yang seperti itu. Ada rasa bersalah. Dan itu mempengaruhi kesehatan batiniahnya. Ada rasa bersalah. Saya di penjara pernah ketemu pelayanan di penjara. Bukan saya yang di penjara ya saudara. Pelayanan di penjara. Saya pernah ketemu dengan orang yang pernah melakukan pembunuhan dan dia di situ lebih dari 30 tahun saudara. Dan dia sudah menjalani kira-kira 2 dekade dan dia ngomong sama saya, Pak, saya itu gak bisa tidur, sering gak bisa tidur. Kenapa? Saya suka terbayang-bayang wajah orang yang saya bunuh. Sehingga sering sakit-sakitan, sering rasa bersalah itu mengganggu ketenangan saya gak bisa tidur, insomnia. Dan akhirnya apa? Mempengaruhi kehidupan jasmaninya juga saudara. Jadi saudara ternyata siapa bilang dosa itu gak ada efeknya saudara. Tahukah saudara dosa itu ada efeknya. Ada orang yang begitu jago menyembunyikan dosa. Tapi tahukah saudara dosa yang tersembunyi itu akan muncul meskipun tidak ada yang tahu. Saudara begitu jagonya untuk menyembunyikan. Yang tahu siapa? Hati nurani. No wonder banyak orang itu punya dosa-dosa tersembunyi, dosa seksual tersembunyi, dosa terikat pornografi, perselingkuhan tersembunyi, korupsi tersembunyi. Saudara tahu itu semua? Kelihatannya saudara bisa kelihatannya baik-baik saja. Tapi kenapa kok tiba-tiba tertrigger, gampang snap. Tiba-tiba tertrigger bisa, karena ada rasa bersalah. Karena saudara tidak bisa bilang
semuanya baik-baik saja. Karena apa? Saudara ada dosa yang belum terselesaikan. Apalagi? Yang keempat, D. Aspek keresahan eksistensial yang mempengaruhi kehidupan batiniah. Nah, saya jelaskan dulu tentang eksistensial. Saudara, manusia itu punya dua masalah ya. Dua masalah. Satu adalah problema fundamental, kejahatan, penderitaan, kematian. Semua orang pasti mengalami kejahatan. Siapa di sini nggak percaya ada kejahatan? Mobilmu mau kunci nggak? Pasti kan? Sepeda motormu kamu kunci nggak? Pasti dikunci. Kenapa? Karena kalau nggak dikunci ada orang yang ambil. Rumahmu kamu kunci nggak? Rumahmu kamu kunci. Kenapa? Takut maling. Kenapa? Banyak kejahatan. Yang kedua adalah penderitaan. Kita semua menderita. Tadi saya sudah tanya, siapa di sini nggak punya masalah? Saya bisa tanya lagi, siapa di sini nggak punya penderitaan? Kita semua pernah menderita, degree-nya, derajatnya beda-beda. Tapi kita semua mengalami penderitaan. Kemudian apa? Kematian. Kita semua menghadapinya. Itu adalah masalah fundamental. Tetapi di sini yang saya maksudkan adalah keresahan eksistensial. Eksistensial itu apa? Nah, ini Gen Z banget. Kenapa? Karena kita ini cari makna. Kita cari makna. Ngapain kita ngelakuin ini kalau nggak ada maknanya? Wah, atau kalau nggak, aku ingin dihargai, aku ingin dikasihi, aku ingin diakui, aku ingin diterima. Itu adalah keresahan eksistensial. Semua manusia selalu cari cinta. Semua manusia selalu ingin menyenangkan orang lain dan menemukan makna hidupnya. Nah, ternyata resah secara eksistensial ini mempengaruhi mental health saudara. Amsal 14 ayat 13. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Oh, kayak lagu ya saudara. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Even in laughter the heart is sad and the end of joy is grief. Ini bukan bicara hanya beberapa orang saja seperti itu. Oh, mukanya luarnya ketawa-ketawa tapi hatinya sedih. Atau kelihatannya bersuka tapi sebenarnya hatinya berduka. Bukan saudara, enggak cuma beberapa orang. Tetapi semua. Waktu saya melihat beberapa komentar Yahudi dan para pakar Ibrani, mereka bicara bahwa pernyataan ini adalah pernyataan absolut. Maksudnya apa? Artinya semua orang mengalami. Jadi begini saudara, ada satu keresahan eksistensial. Bahwa di lubuk hati yang terdalam kita tahu bahwa segala sesuatu yang baik di dalam dunia ini akan berakhir. Semua hal yang baik akan diambil dari kita. Kalau hidup tidak bermakna, ya saudara, orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan, tidak bisa berkata bahwa hidup ini bermakna. Karena orang yang tidak bertuhan percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena kebetulan. Big Bang. Kita semua aslinya adalah lumpur yang jadi sel. Maka kita semua tidak memiliki signifikansi. Itu orang ateis. Hidup tidak bermakna. Nah, kalau hidup tidak bermakna, maka kerjaan juga nggak bermakna. Hubungan nggak bermakna. Hidup nggak ada tujuan. Motivasi untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan, berbuat baik demi kemanusiaan, itu semua nggak ada maknanya. Nah, tapi bagi orang bertuhan, kita tahu bahwa kita semua jadi berkeluarga yang bahagia. Kalau saudara semua punya foto keluarga, barusan kan Imlek gitu ya saudara. Kalau pas lagi kumpul, wah semuanya, wah kungsi, wah semuanya jajaran pakai merah-merah semua gitu ya. Ketawa-ketawa gitu ya. Tahu saudara, semua foto-foto seperti itu. Dan mental you. Ini kalau nggak kuat mental health-nya juga bisa sedih habis dengar ini. Let me tell you, semua foto keluarga saudara yang kayak keluarga cemara itu, gitu, happy, satu hari, satu-satu akan diambil Tuhan, satu-satu akan berakhir. Apakah itu berakhir karena sakit? Apakah itu berakhir karena kecelakaan? Atau saudara punya orang yang saudara kasihi berpulang karena sudah tua? Kesehatan manusia, vitalitas manusia akan menurun, kita akan mengalami penurunan. Dan akhirnya saudara dan saya akan diambil dari kehidupan. Itu adalah proses alam. Tidak bisa ditolak. Nah, batin inner life kita tidak akan sehat
Next please. Atau kenapa ini nggak bisa diklik? Jika kita tidak bisa menemukan makna dari kehidupan yang kita jalani. Makanya banyak orang putus asa akan kehidupan karena mereka nggak nemuin makna. Keresahan eksistensial. Makanya banyak orang hari-hari ini ada tendensi untuk suicide. Karena mereka semakin pinter, mereka semakin banyak pertanyaan dan mereka tanya, why do I have to live? Karena dia tidak menemukan makna. Jadi ini yang terjadi. Dan ini real loh saudara. Satu hari saudara akan pasti tanya. Semua orang, saya dulu pernah jadi youth pastor, saya pernah jadi college pastor, saya pernah jadi family care group leader. Semuanya akhirnya nanya, buat apa ya kita hidup ini? Dan kalau saudara nggak nemu, itu akan mempengaruhi mental healthmu. Makanya saudara bisa jadi depres. Ini saya memberikan banyak sekali aspek. Yang terakhir, dari 5 itu ya. Ini yang mempengaruhi mental health kita. Aspek iman yang mempengaruhi kehidupan batiniah, inner life. Amsal 13 ayat 12a. Dikatakan begini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Ada satu lagi ayat Amsal 15 ayat 13. Lihat ini. 1, 2, 3. Baca sama-sama. Hati yang gembira membuat apa? Muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, by the way, kalau Amsal atau Alkitab bicara tentang hati, itu bukan hati seperti dunia katakan. Karena dunia hanya ngomong emosi. Tapi hati ini berbicara tentang core system of our life. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi core system di dalam hidup, sistem inti dalam hidup kita. Hati kita pasti diarahkan kepada sesuatu. Semua kita. Apakah itu kepada yang fana atau kepada Tuhan. Karena kita menaruh pengharapan pada sesuatu. Menaruh iman pada sesuatu. Kita pasti, hati kita pasti menaruh pengharapan atau iman atas sesuatu. Entah itu sama orang tuamu, pacarmu, pasanganmu, bisnismu, kekuatanmu, edukasimu, pencapaianmu, tokomu, pabrikmu, pekerjaanmu. Nah, masalahnya imanmu itu kamu taruh ke situ. Kalau sesuatu yang kamu imani itu hilang atau hancur, apa yang terjadi? Maka hati kita juga pasti akan hancur. Makanya ada orang yang diputusin pacar, hancur. Makanya ada orang yang sudah taruh semua ke kripto, tiba-tiba kriptonya bus hilang, hancur hidupnya. Makanya ada orang yang sudah dia bangkan rumahnya untuk bisnis, untuk spekulasi. Ternyata bisnisnya di mana dia taruh semua itu, pengharapannya di situ. Dan ternyata kredit macet. Rumahnya disita, bisnisnya disita, habis. Makanya apa yang terjadi? Hatinya juga ikut habis. Kalau kita menaruh pengharapan atau iman kepada uang, maka uang akan menjadi ukuran saat kamu melihat segala sesuatu. Dan ternyata kalau saudara lihat uangmu itu hilang, maka hatimu juga akan hancur. Kalau kita menaruh pengharapan pada cinta, kepada pasanganmu, pada pacarmu, dan itu yang kamu bilang, aku merasa utuh kalau aku punya dia. You complete me. Oh, gitu saudara ya. Kayaknya sangat romantis. Tetapi kalau sampai kita putus, kalau sampai kita cerai, kalau sampai orang yang kita cintai itu diambil, ditikung, hilang dari kita, maka hati kita crush spirit. Makanya saya bilang tadi, it's complicated. Aspek fisik, saya tulis itu. Aspek relasi, aspek moral, aspek keresahan eksistensial, aspek iman. Ini adalah cara Alkitab, cara kitab Amsal melihat keadaan inner being kita. Kompleks dan rumit. Nah, masalahnya begini saudara, dunia. Nah, kita ngomong dunia ya. Kalau saudara pergi ke toko buku, pergi ke seminar kesehatan, dunia sering menyederhanakan masalah-masalah ini, masalah mental health. Ada yang ngajar gini, kalau kamu stres, itu karena tubuhmu nggak sehat. Ayo jaga kesehatan. Mens sana in corpore sano. Yoga langsung.
ke ubud gitu saudara ya. Terus saudara berusaha untuk menjadikan itu. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nanti kalau tubuhmu sehat, jiwamu sehat. Akhirnya yang dibetulkan cuma kesehatan tubuh. Tapi kan tadi dibilang, tubuhmu sehat, tapi kalau mental healthmu rusak, akhirnya tubuh yang sehat gak pernah nyampe. Nah, another one, ada yang berkata begini, you are your emotion. Kamu adalah emosimu. Masalahnya karena kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang negatif. Hanya orang yang vibe positif saja yang boleh dekat seharusnya. Vibe-mu gak enak. Vibe-mu gak cocok sama energiku. Wah kan gitu saudara. Sudah pernah dengar ya orang kayak gitu ya. Jadi akhirnya apa? Wah dia begitu gak enak sedikit menghilang dari komunitas itu. Dia cari yang seru-seru, yang asik-asik, yang positif-positif gitu ya. Dia cari orang-orang yang bisa menerima dia apa adanya. Tapi itu semua semu. Karena ada aspek-aspek lain yang tidak terjamah. Halo, betul saudara? Akhirnya tetap aja inner life saudara gak sehat. Ada yang beragama. Nah, di mana kita? Di gereja. Oh ini aspek moral. Kamu sudah berdoa. Kamu sudah nyumbang. Kamu sudah pelayanan. Kamu sudah ibadah. Tapi tidak melihat aspek-aspek lain. Sehingga akhirnya agama fokusnya moralitas. Modifikasi perilaku. Itu juga tidak menyelesaikan masalah batiniah kita. Karena apa? Yang disasar bukan hatinya. Bukan keadaan di sini. Tetapi yang disasar hanyalah hal-hal yang eksternal. Ada orang yang bilang healing. Healingnya bukan healing apa-apa, tapi jalan-jalan supaya nggak sumpek, gitu kan? Ya oke, tapi ternyata aspek eksistensial lebih dalam tidak terjawab hanya dengan jalan-jalan dan makan ramen, saudara. Nggak bisa. Ada yang bilang self love, menerima diri sendiri apa adanya, tapi ternyata ada masalah moral, masalah iman, keresahan eksistensial, takut mati, pencarian makna, itu nggak tersentuh semua. Bagaimana saudara bisa menerima dirimu sendiri apa adanya? Basisnya apa? Kalau saudara mau self love. Karena diri kita banyak kelemahan. Diri kita banyak dosa. Diri kita tidak sempurna. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Self love, self help itu sekarang kalau saudara pergi ke toko buku. Itu adalah area yang paling besar. Tapi you cannot really help yourself. You cannot really love yourself if the problem is you. Self-help and self-love cannot really help you if the problem is self. Halo, betul saudara? Karena yang problem adalah kita. Dan saya mau bawa kepada saudara poin yang ketiga. Bagaimana kehidupan batiniah tanpa Tuhan itu benar-benar sendiri saudara. Kesendirian kehidupan batiniah. Amsal 14 ayat 10. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati mengenal kepedihannya sendiri. Dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Maksudnya apa artinya? Apa maksud dari ayat ini? Apa maksud dari poin ketiga ini? Saudara, batin saudara dan saya, hati saudara dan saya, keadaan inner life kita begitu kompleks, begitu dalam, begitu tersembunyi, begitu unik. Saya nggak bisa mengerti saudara, saudara nggak bisa mengerti saya. Begitu tersembunyi sehingga tidak dapat dihindarkan dan tidak ada seorang pun yang bisa mengerti Anda dan memahami Anda. Nanti saudara saya pernah nih ketemu sama premarital, orang-orang yang mau nikah, saya tanya, kenapa kamu kok mau nikah sama dia? Karena dia bisa mengerti saya. Waduh, saya tanya, kalau dia sudah tidak bisa mengerti kamu gimana? Tidak mungkin. Yakin sekali. Karena saya pernah ini, saya bilang, orangnya bisa mengerti pasangannya, tapi dalam 2 tahun. Kalau yang dulu awal-awal, kalau telepon itu, kamu dulu yang tutup. Enggak, kamu dulu yang tutup. Enggak, kamu aja yang tutup. Akhirnya kita berdua tidur dengan telepon pastor. Waduh. Tapi setelah 2 tahun nikah. Kalau dia ngomong pastor, saya mau muntah. Kok bisa seperti itu?
Karena apa? Pengertian manusia ada batasnya. Saudara, banyak TikTok itu, Instagram yang bilang kalau misalnya women ngomong, cewek ngomong, itu artinya bisa macam-macam gitu kan. Kamu mau makan apa? Terserah. Oh ya udah, terserah kan. Begitu saudara, kita cowok-cowok senangnya Kentucky Fried Chicken. Kamu pengen aku gendut gitu kan saudara. Loh, tadi katanya terserah. Akhirnya berantem gitu. Kamu tuh enggak bisa ngerti aku. Loh, tadi katanya bilang terserah. Gitu saudara. Saudara, pengertian manusia itu semua ada batasnya. Jadi begini saudara, inti dari ayat ini bilang apa? Kita sendirian. We are alone, tidak ada seorang pun yang bisa berjalan bersama kita kemana kita pergi. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami dan menemukan makna dari semua yang kita alami. Dan bahkan, maaf nih ya, semua kita kalau mati bisa nggak ngajak teman? Nggak bisa. Kita menjalani kehidupan ini seorang diri, dan disinilah kita bisa melihat kerapuan hidup manusia dan betapa menyedihkan nasib manusia tanpa Tuhan. Kenapa ini keadaan manusia yang berdosa ini seperti ini? Karena sebenarnya hanya Tuhan yang bisa mengerti kita, karena Dia adalah pencipta kita. Tapi begini, gimana kita bisa punya mental health kalau Tuhan yang kita punya itu hanyalah sesuatu yang abstrak. Hanya ide. Hanya kamu datang ke gereja sebagai agama. Jika Tuhan tidak berelasi langsung dengan kita, maka di dalam menjalani hidup ini kita sebenarnya sendirian. Kita sebenarnya seorang diri. Makanya saudara-saudara harus sadar, gak ada yang bisa menyembuhkan your emotional life, mental health itu tanpa Tuhan. Kalaupun bisa, saya udah ketemu sama orang-orang yang sudah menjalani terapi. Dia bilang begini, terapi helps pastor. Tapi terapi itu hanya menenangkan symptoms-nya. Hanya gejalanya. Gak sampai ke root-nya, akarnya. Nah, terus gimana kita ngalamin healing yang sesungguhnya? Kesembuhan kehidupan batiniah. Gimana bisa disembuhkan oleh Injil. Nah saudara, sebelum saya masuk ke dalam ini, saya mau bawa sebuah objek baru di pembicaraan ini, di sermon ini. Saya dikasih waktu? Oke. Ya, katanya bebas. Saudara gini, 3 kali di Amsal, di kitab Amsal. Kalau saudara belum punya buku Gospel Wisdom, saudara get it ya. 3 kali di Amsal, pohon kehidupan disebut. Sebenarnya pohon kehidupan itu disebut gini saudara, di kitab Kejadian. Jadi gini, pohon kehidupan. Ini saya tunjukin ini, pohon kehidupan. Nah pohon kehidupan itu di kitab Kejadian disebut. Dan juga disebut di kitab Wahyu. Nah saya gak punya waktu untuk nunjukin di kitab Wahyu, tapi nanti saya tunjukin kepada saudara di kitab Kejadian. Nah yang lebih menarik, pohon kehidupan itu tidak disebut di kitab manapun di Alkitab. Hanya di Kejadian dan di Wahyu, tapi disebut di kitab Amsal. Nah di kitab Kejadian ini apa yang dimaksudkan dengan pohon kehidupan? Di kitab Kejadian, pohon kehidupan ini melambangkan mental health yang luar biasa. Kepenuhan hidup, kepuasan tertinggi dan keinginan terdalam manusia di dalam Tuhan. Jadi kalau kita memiliki hasrat untuk mencapai sesuatu, kita mengapresiasi suatu estetika, kecantikan, seni artistik, kita kagum terhadap seseorang, kita kagum terhadap karya seni, itu pohon kehidupan itu dikalikan 1 juta gitu. Wah, kepuasan yang sangat dalam. Pohon kehidupan melambangkan kepuasan dari semua pengejaran yang kita kejar di dunia ini, dikalikan jutaan kali lipat. Jadi jumlah terbesar yang Anda dapat pikirkan terhadap semua desire-desiremu. Karena begini sebenarnya, kita itu ingin dicintai, kita itu ingin dikasihi, memiliki makna, itu baik sebenarnya. Tapi masalahnya kan kita nyari itu semua di manusia yang berdosa atau hal-hal yang fana. Nah, pohon kehidupan di kitab Kejadian menceritakan bahwa ini adalah kehidupan yang puas di dalam Tuhan. Nah, di dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa kita kehilangan pohon kehidupan itu.
Coba saya bacakan buat saudara. Kejadian 3 ayat 22b sampai 24. Maka sekarang jangan sampai ia, siapa itu? Adam, mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Kenapa? Karena dia udah jatuh dalam dosa. Dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya tapi dalam keadaan yang berdosa. Dalam keadaan mental health yang rusak. Tidak bisa. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Untuk apa? Baca sama-sama, untuk apa? Menjaga jalan ke pohon kehidupan. Karena saat manusia, saat Adam dan Hawa, saat mereka jatuh dalam dosa, mereka itu berusaha jadi Tuhan. Mereka ingin menjadikan diri mereka sendiri sebagai penyelamat bagi dirinya mereka sendiri. Mereka ingin menjadi Tuhan bagi diri mereka sendiri. Dan saat kita melakukan itu, Adam dan Hawa melakukan itu, dia kehilangan pohon kehidupan. Artinya apa? Inilah artinya saudara. Mari kita lihat di Amsal. Amsalnya tadi kita sudah baca tapi baru 12a. Ini 12b-nya. Tadi kita udah baca ayat ini tapi bagian yang pertama saja. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah apa? Pohon kehidupan. Keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Apa artinya? Artinya begini. Cepat aja. Walau kita mengejar pencapaian, walau kita sangat bersemangat dengan karier baru, kalau saudara punya pacar baru, kalau kita menjalin hubungan baru, kalau kita healing, liburan, holiday, ke luar negeri, ke Swiss, ke Jepang, kemana saja. Kalau kita travel ke tempat yang asik, kemanapun yang kita belum pernah pergi. Meskipun seru, meskipun asik, meskipun kelihatannya membahagiakan, tetapi selalu aja ada yang kurang. Itu menjanjikan sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa memuaskan kita secara menyeluruh. Karena keinginan itu gak akan pernah bisa. Karena kita kehilangan pohon kehidupan. Ada sebuah Hebrew komentari tentang pohon kehidupan. Di dalam komentari itu dikatakan begini. Di dalam Alkitab, pohon kehidupan adalah gambaran hidup yang kekal. Gambaran kehilangan sesuatu yang tidak ditemukan gambaran di dunia ini. Dinamakan apa? Nostalgia kosmis. Ini yang suka belajar filsafat ya. Nostalgia kosmis. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Nostalgia kosmis. Katakan pada kalian gini. Nostalgia kosmis. Biar ingat. Apa maksudnya? Gini loh saudara. Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa. Mereka punya sesuatu yang mereka ingat. Bahwa mereka tuh punya Tuhan. Tapi mereka kehilangan itu. Ada suatu dambaan akan sesuatu yang kita ingat. Tapi hal itu tidak pernah mereka miliki. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity menjelaskan nostalgia kosmis itu. Kebanyakan orang jika mereka benar-benar memperhatikan ke dalam hati mereka sendiri akan tahu bahwa mereka sebenarnya sangat menginginkan dan mendambakan sesuatu yang tidak dapat dimiliki di dunia ini. Jadi saudara ingin dapat pacar yang bisa mengasihimu, saudara ingin kaya supaya saudara dianggap orang, itu semua adalah keinginan yang tidak akan kamu dapat miliki di dunia ini. Di nostalgia kosmis hidup adalah kerinduan kita untuk bersatu kembali dengan sesuatu di alam semesta. Di mana kita sekarang merasa kayaknya terputus dengannya. Seperti berada di luar pintu, di dalam pintu yang selalu kita lihat dari luar. Dan ini bukan sekedar fantasi gila, tetapi kondisi paling akurat dari situasi jiwa kita yang sebenarnya. Tim Keller bilang begini di dalam salah satu artikel yang dia tulis. Dia bilang begini, dalam semua musik yang Anda nikmati. Saudara suka musik? Siapa di sini yang suka musik? Angkat tangan. Suka musik? Ya. Ya. Dalam semua musik yang Anda nikmati untuk memberi kepuasan diri, Anda sebenarnya mencari lagu yang Anda ingat, tapi belum pernah Anda dengar. Apa yang Anda cari di dalam cinta? Semuanya cari cinta? Gak usah angkat tangan. Saya tahu kita semua cari cinta. Adalah pelukan yang Anda ingat, tetapi Anda tidak pernah memilikinya. Saudara tahu? Musiknya siapa yang kita ingat tapi kita tidak pernah dengar? Pelukannya siapa yang kita dambakan tapi kita nggak pernah terima? Ini bicara tentang Tuhan.
Artinya, perhatikan. Saat kerinduan itu muncul, saat kita pertama kali jatuh cinta, saat kita pergi ke luar negeri pertama kali belajar sesuatu yang baru, waktu kita mengalami hal-hal yang baik, tidak ada holiday, tidak ada kemewahan, tidak ada cinta, tidak ada pembelajaran tentang yang memuaskan otak kita, yang dapat memuaskan, selalu ada sesuatu yang kurang. Kita makan steak wagyu yang marblenya 9 pun, wah enak. Tapi selalu ada apa? Kalau saudara makan steak kedua, sama-sama itu, tiba-tiba enaknya nggak seberapa enak. Kenapa? Karena kita kehilangan pohon kehidupan itu. Lah terus gimana kita bisa menemukannya? Lalu apa solusinya? Perhatikan. Di perjanjian baru, Yesus mati di atas kayu salib. Dalam bahasa asli beberapa kutipan, salib bicara tentang pohon, tiang kayu. Di Kisah Para Rasul, di 1 Petrus 2, di Galatia 3. Bahkan saya akan tulis di Galatia 3 ayat 13, kita sama-sama baca. Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Bahasa asli tiang kayu bukan tiang kayu. But cursed is everyone who is hanged on a tree. Kata-kata ini tree, pohon, diulang beberapa kali di perjanjian baru oleh penulis yang berbeda. Oleh Markus di Kisah Para Rasul, oleh Petrus di 1 Petrus 2, oleh Paulus di Galatia. Saudara tahu kenapa pohon itu sangat signifikan? Karena di kitab Kejadian Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, taatilah perintahku terhadap pohon yang aku larang itu. Jangan makan buah dari pohon itu dan kamu akan hidup. Tapi Adam dan Hawa memberontak. Di Taman Eden Adam dan Hawa gagal. Tetapi Tuhan berkata kepada Yesus di Taman Getsemani, taatilah perintahku, pergilah kepada pohon itu, yaitu salib. Engkau akan dihancurkan, engkau akan terpisah dari aku, engkau akan mati. Engkau adalah yang kekal, engkau adalah pemberi kehidupan, engkau adalah yang paling mulia. Tapi engkau akan kehilangan kemuliaanmu, engkau akan kehilangan kepuasanmu bersekutu dengan aku. Disitulah Yesus berkata, kalau bisa Tuhan, cawan ini berlalu daripadaku. Dia mengalami keraguan seperti saudara dan saya dalam mental health. Dia mengalami crush spirit sampai dia berpeluh darah. Dia mengalami itu semua. Tapi dia bilang, bukan kehendakku, namun kehendakmu. Dan malam itu dia ditangkap. Dia ditelanjangi. Dia dilecehkan secara seksual. Dia diperlakukan tidak adil. Dia dimahkotai duri, dia dipukul, dicambuk sampai seluruh tubuhnya hancur. Dan dia naik ke pohon itu. Dan pohon itu bukan pohon kehidupan. Pohon itu adalah pohon kematian. Sumber hidup mati di atas pohon. Dan dia berkata, Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Dia gak pernah panggil Bapa di surga Allahku. Tapi hari itu dia bilang itu. Dan dia mati, menyerahkan nyawanya. Itu yang Yesus lakukan. Kenapa Yesus harus lakukan itu? Di Mazmur 22 ayat 1 dan 15. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti air aku tercurah. Segala tulangku terlepas dari sendinya, hatiku menjadi seperti lilin. Mental health-nya hancur. Inner life-nya hancur, luluh di dalam dadaku. Hati Yesus menjadi seperti lilin. Hati Yesus hancur. Yesus kehilangan harapan terakhirnya. Dia menaruh semua harapannya pada Bapaknya. Satu-satunya orang dalam sejarah dunia menaruh harapannya terakhir pada Bapaknya. Dan dia gak pernah melanggar Bapaknya. Tapi justru kehilangan Bapaknya. Semangatnya patah. Crush spirit. Kehancuran yang tak terhingga. Dia melewati semua penderitaan itu.
Dia menjalani kehancuran hati seperti itu. Untuk apa? Untuk membayar hutang dosa kita. Membayar hukuman dosa kita. Salib adalah pohon kematian bagi Yesus Kristus. Oleh karenanya, bagi saudara yang percaya kepadanya, salib menjadi pohon kehidupan yang kita hilang itu. Bagi kita yang percaya kepadanya, kita nemuin sekarang. Pada waktu saudara ragu, pada waktu saudara hancur, pada waktu saudara dilecehkan. Saya pernah mengkonselingi jemaat kita, seorang wanita yang diperkosa oleh anggota keluarganya sendiri. Waktu dia nangis, "Pastor, I don't think no one can understand what I feel." Saya bilang, "Yes, I cannot understand what you feel. But I know a person that understand." Saya tahu, saya kenal seseorang yang ngerti. Siapa itu? Yesus. Dia nggak harus melakukan itu. Tapi dia lahir di tempat yang paling hina. Dia lahir di tempat yang paling najis. Dan dia mati dalam keadaan dilecehkan, telanjang. Kemaluannya dipertontonkan ribuan orang. Kalau ada orang yang ngerti tentang pelecehan, Yesus ngerti. Aku dikhianati, pastor. Gak ada yang ngerti. Yes, I cannot understand. Tapi Yesus dikhianati. Dia gak harus lalui itu. Tapi dia Tuhan yang merengkuh kerapuanmu. Dia Tuhan yang tahu pergumulanmu. Dan dia bilang, aku menang atas itu semua. Supaya apa? Kalau kamu percaya padaku, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau kamu minum dari aku, kamu bukan cuma gak haus, tapi dari dalam dirimu akan muncul aliran-aliran air kehidupan. Itulah pohon kehidupan yang hilang. Dan saat ini, kalau saudara percaya Kristus, saat ini penghayatan kita akan Injil, serta perenungan kita akan kasih Kristus, memampukan kita untuk menikmati sukacita, keindahan dari pohon kehidupan. Kok bisa? Karena ketika Anda menerima Injil, saudara aplikasikan Injil dalam hatimu, renungkan keindahan Injil kepada rohmu, saudara akan menemukan the ultimate healing. Itu yang akhirnya kita butuhkan. Injil kabar baik itu adalah kabar yang paling baik. Kata-kata yang paling indah dibandingkan semua rayuan-rayuan gombal di seluruh dunia. Kamu bilang gak ada orang yang bisa ngerti kamu, gak ada orang yang bisa menghiburmu. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus kehilangan Bapaknya, supaya saudara tidak pernah kehilangan Bapa di surga. Saudara bisa bilang, Bapa di surga. Dan Bapa mendengar saudara. Bukan karena saudara layak, tetapi karena apa yang Kristus telah lakukan. Saat ini, Yesus juga mendampingi saudara, menyertai saudara. Dia tinggal bersama dengan saudara. Yesus menjalani pohon kematian, sehingga kita dapat memiliki pohon kehidupan. Ambil kebenaran ini, renungkan, aplikasikan itu pada emosimu. Aplikasikan itu pada hati nuranimu. Aplikasikan itu pada kecemasan eksistensialmu. Itu akan menghilangkan rasa takutmu akan kematian. Itu akan memberikan makna. Itu akan memberikan pengharapan pada hatimu. Sehingga kamu bisa berharap lagi. Sehingga kamu bisa tenang lagi. Karena Injil, kita dapat mengasihi tanpa rasa tersakiti, takut tersakiti. Karena Injil saat memiliki, kita bisa menikmati tanpa menjadi posesif. Karena Injil saat kehilangan, kita bisa bersedih tanpa tenggelam dalam kesedihan. Karena Injil kita bisa bersyukur saat mengalami kebahagiaan hidup.
tetapi kita tetap bisa bersyukur saat menjalani kekelaman kehidupan. Karena Injil walau dikhianati atau disakiti, kita tetap bisa mengampuni atau mengasihi. Amin, saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Meskipun karena kesalahan kami, karena dosa kami kehilangan pohon kehidupan. Tetapi melalui apa yang Kau lakukan di kayu salib, Kristus membebaskan kami dari kutuk. Dia membiarkan dirinya terkutuk bagi kita. Seperti di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas pohon. Kristus menjalani pohon kematian, supaya kita yang kehilangan pohon kehidupan dapat menerima kembali kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Hari ini Tuhan, ampuni kami. Kalau seringkali kami menaruh iman kami kepada hal-hal yang fana, hari ini kami bertobat Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kami seringkali kecewa, seringkali kosong, seringkali hampa. Karena saat kami menaruh iman ke tempat yang salah, di situ kami kecewa, di situ kami kosong. Tapi biarlah hari ini saat kami mendengar berita Injil, hamba-Mu berhenti bicara, tetapi biarlah Injil ini terus terngiang-ngiang dan kami aplikasikan pada hati kami. Sehingga Injil ini dapat bersinar terang, menerangi setiap kegelapan, menerangi setiap kekelaman yang kami sedang jalani. Setiap mata tertutup. Kalau saudara hari ini tertegur, saudara mungkin masuk ke dalam kategori orang-orang yang berusaha healing self-love, tapi oversimplifikasi. Ada banyak hal-hal yang belum tersentuh. Tapi hari ini waktu engkau mendengar Injil, kau sadar bahwa yang kau butuhkan bukan pengakuan cowokmu, cewekmu, bukan pengakuan orang tuamu, bukan pengakuan manusia, bukan makna dari pencapaian yang fana. Tapi kau sadar bahwa yang kau butuhkan, kau miliki itu nostalgia kosmis. Engkau cari lagu yang belum pernah kau dengar. Kau gak tahu lagu yang mana, makanya kau terus cari. Tapi sebenarnya lagu itu adalah lagu Kristus. Engkau cari kasih yang belum pernah kau terima, dan makanya engkau terus cari. Tapi sebenarnya yang kau minta dan cari itu adalah kasih Tuhan. Dan hari ini kau menemukan, kau tertegur, kau digugah. Tuhan, ampuni aku cari di tempat yang salah Tuhan. Aku cari healing self-love di tempat yang salah. No wonder I have problem with mental health. Tapi hari ini kau mau disembuhkan. Hari ini kau sadar bahwa yang mendampingimu adalah the best friend that you ever have. What a friend we have in Jesus. Dan saudara mau, Tuhan aku mau Tuhan. Aku mau. Ampuni aku mau bertobat. Aku mau mengalihkan pandanganku dari masalahku, dari tempat-tempat yang fana yang dimana aku menaruh iman ini kepadamu Tuhan. Dan saudara mau merespon ini. Kalau saudara mau merespon ini, angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Ada? Yes. Ada lagi? Ada lagi? Yes. Siapa lagi? Yes. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Saat kau angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Minta sama Tuhan, Tuhan tata ulang hatiku. Tata ulang hatiku. Kalibrasi hatiku yang saat ini orientasinya salah arah. Hatiku mengarah kepada tempat-tempat yang fana. Ampuni aku Tuhan. Kalibrasi hatiku. Minta sama Tuhan. Tuhan, investigasi hatiku. Sembuhkan aku. Supaya aku kembali beriman kepadamu. Supaya aku kembali memandang kepada salibmu. Supaya aku kembali melihat dan menemukan kasih yang mula-mula itu lagi. Terima saudara. Terima masukan. Tuhan, kau dengar doa dari anak-anakmu. Kau menghampiri mereka. Kau pegang tangan mereka. Kau rangkul mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang terlewatkan. Terkecuali.
Terima kasih Bapak, hamba-Mu berhenti berbicara buat kami yang mungkin tidak angkat tangan. Tapi kami tertegur. Mungkin kami saat ini baik-baik saja. Tapi pada saat krisis datang, biarlah kami tidak menaruh iman kami ke tempat yang salah. Tapi kami menaruh iman kami hanya kepada Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan pada kanan kirimu, Yesus mengasihi kamu lebih daripada yang kamu bayangkan. Jangan lupa bagian kedua, lebih daripada yang kamu bayangkan. Amin saudara. Berikan tos kanan kiri, Yesus mengasihi kamu lebih dari yang kau bayangkan. Amin. Amin. Alright, masih ada waktu? Oke, siap. Ya. Baik, thank you Pastor untuk sharing firman Tuhannya yang begitu luar biasa. Saya Jadi percaya. saya di sini ya? Saya di sini aja? Iya nggak apa-apa, Oke, di situ baik. aja Pastor. Oke. Saya percaya setiap kita di sini pasti terberkati dengan firman Tuhan yang di-sharingkan oleh Pastor Mike. Setuju? Setuju? Amen. Setuju? Setuju, mantap sekali. Oke, Koko enaknya manggilnya Pastor atau Koko aja? Oh aja boleh. Oh Koko aja, oke. Nama juga boleh Michael, nggak apa-apa. Jangan dong, It's okay. jangan. Tidak sopan, tidak sopan. Terserah. Oke, jadi teman-teman pada malam hari ini selain kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan sama Ko Mike, kita juga diberikan kesempatan untuk bisa Q&A. Yes. Kita boleh ngobrol bareng bersama Ko Mike di sini. Nah, untuk itu teman-teman di layar di depan sudah ada QR yang boleh teman-teman scan dan nanti akan masuk ke Mentimeter. Teman-teman yang malu-malu untuk bertanya mungkin on the spot boleh memasukkan pertanyaannya di Menti ini dan nanti saya yang akan membantu teman-teman untuk menanyakannya kepada Pastor Mike. Teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu malu karena Mentimeter ini anonim. Jadi tidak akan ketahuan siapa yang bertanya. Itu yang penting ya, nggak Iya. ketahuan siapa yang nanya ya. Betul, karena mungkin malu-malu ya kok kalau misalnya Mungkin ditahu. nanya tentang mantannya gitu. Iya, makanya nggak mau waduh ketahuan bahaya ya. siapa. Pertanyaannya seputar tema hari ini aja ya teman-teman ya. Betul. Oke, nah sebelum masuk ke Mentimeter, kira-kira apakah ada teman-teman yang ingin bertanya langsung? Boleh angkat tangan bagi teman-teman yang ingin bertanya on the spot. Kapan lagi teman-teman kita bisa ngobrol bareng sama Ko Mike di sini? Jarang-jarang loh. Ayo, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin masih malu-malu ya kok. Iya. Kalau begitu saya masuk ke pertanyaan yang ada di Mentimeter terlebih dahulu. Nah, ada satu pertanyaan nih kok yang cukup banyak likes-nya. Oke. Pertanyaan seperti ini. Saya merasa bahwa gospel centered seringkali menyederhanakan mental disorder. Jawaban dari masalah tersebut ialah Yesus dan memang benar. Tapi sulit diterima bagi survivor. Bagaimana pendapat Ko Mike? Jadi kalau misalnya kita kayak tadi ya dikatakan tentang masalah fundamental dan eksistensial. Nah, kadang-kadang kalau kita ngomongin tentang mental health, masalahnya kita nggak seimbang. For example, mental health dikit-dikit langsung dikasih terapi dan minum obat. Nah, apakah semua mental health itu seperti itu? Kadang-kadang tidak perlu. Kadang-kadang karena kita tidak bisa deal with anxiety yang terjadi. Tapi memang betul kalau misalnya ada ketidakseimbangan dalam chemical yang terjadi di otak kita, maka tentu saja kita butuh psikiater. Tentu saja kita butuh psikologi. Jadi kalau kita bicara tentang mental health, itu memang ada degree-degree yang berbeda. Maka kita harus lihat bahwa itu pun juga harus secara holistik. Nah, yang saya sampaikan hari ini itu baru overview. Kalau kita bicara kayak kemarin saya bicara sama seseorang dan konseling sama seseorang yang mengalami pelecehan seksual. Saya menjelaskan tentang gospel presisi. Karena begini, kadang-kadang waktu kita mengalami menjadi victim terhadap pelecehan, terhadap pengkhianatan, memang awalnya kita adalah victim. Tapi masalahnya begini, kenapa kok kita tertrigger? Pada waktu kita victim, terus kita mengubah victim mentality menjadi sebuah isu yang kita akhirnya bawa ke semakin dalam. For example, ternyata itu adalah isu penerimaan. Kita
mau diterima manusia, kita mau diterima orang, makanya kita juga tidak berani untuk speak up, tidak bisa berani untuk mengambil sikap dan yang lain-lain. Nah, apa yang terjadi? Waktu mentality victim itu kita membuat kita menjadi objek dari semua masalah ini. Then it becomes me-centered. Kalau segala sesuatu jadi me-centered, apa yang terjadi? Kalau me-centered ini adalah segala sesuatu, ini kan bukankah masalah dosa yang ada di dalam Adam dan Hawa. Jadi waktu kita bicara tentang mental health, kita nggak cuma hanya bisa lihat dari satu dimensi. Of course dari gospel center semuanya Yesus memang. Tetapi Yesus itu Yesus yang seperti apa? Karena Yesus yang tadi bicara tentang pengharapan, bicara tentang problem eksistensial, bicara tentang pergumulan fundamental. Jadi seperti apa? Kayak kemarin saya ngomong sama seseorang yang baru aja kehilangan istrinya tiba-tiba. Baru umur 47 tahun tetapi sudah dipanggil Tuhan pada saat vacation ke Amerika. Lagi mengantarkan anaknya untuk sekolah. Tiba-tiba meninggal begitu saja. Maka penghiburan yang seperti apa? Dan pada saat itu aduh aku gak bisa. Of course saya gak langsung khotbahin. Saya mendampingi, saya ngomongin, saya hanya bisa berduka bersama dengan dia. Tapi waktu dia bertanya, maka apa yang menjadi jawaban? Apakah suruh minum obat atau suruh ketemu sama psikiater? Of course, pertama kali kita bicara tentang salib. Dan waktu saya bicara itu sangat menyembuhkan dia. Dan dia bisa menangis, dia bisa menemukan ketenangan. Thank you ya Pastor Mike, aku bisa merasa ketenangan dalam hal ini. Karena aku tahu, aku tidak berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jadi sebenarnya, Yesus yang seperti apa yang kita sampaikan. Dan juga presisi yang kita sampaikan seperti apa. Karena Injil pun itu namanya kalau misalnya saudara ikutan City to City dan ada modulnya itu namanya gospel precision. Karena setiap aspek dari Injil itu memiliki begitu banyak seperti berlian, memiliki begitu banyak sisi yang gemilang. Nah masalahnya yang gemilang waktu kamu mengalami masalah apa? Misalnya moral. Di situ saudara bisa menemukan keindahan Injil dalam moral. Tadi eksistensial. Saudara akan bisa menemukan sisi Injil yang hubungannya sama eksistensial. Jadi itu begitu banyak. Masalahnya mungkin para pendeta, hamba Tuhan, mereka hanya one dimensional. Semuanya salib, udah pokoknya gitu tempel, cekrek. Makanya ya itu mah gue gak dapat jawaban gitu. Ya jadi, nah yang satunya extreme mental health, semuanya mental health harus psikologis, psikiater dan dikasih obat. Yang satunya hanya salib tanpa. Nah mestinya kan ada Injil sebagai jalan ketiga, di mana dua-duanya secara holistik kita lihat dari kacamata yang jauh lebih sehat. Nggak baik juga loh kalau kita terus minum obat. Akhirnya apa? Ada orang yang saya punya jemaat yang mental health begitu, terus dia tergantung sama obat. Tapi waktu kita konselingin dengan gospel renewal dan gospel precision ini malah sembuh. Terus dia ke dokter, loh kamu nggak perlu minum obat lagi. Kok kamu dapat dari mana? Iya Pak dokter. Karena saya ini udah mulai melihat dari terapinya ini sisi salib. Ternyata salib menjawab banyak sekali pergumulan saya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sudah tidak lagi perlu minum obat. Sampai orang tuanya bawa dia kepada 3 dokter yang berbeda-beda. Dan dokter dikirain tambah gila. Ini tambah gila ini mungkin ya. Dia kok jadi ini. Akhirnya tapi dokter-dokter ini enggak, ini sudah sembuh dia. Jadi kita nggak bisa lihat one dimensional. Jadi pertanyaan tadi itu juga one dimensional kalau keberatannya. Nah kita pun juga pada waktu menyampaikan salib tidak bisa one dimensional. Nah yang ada di mana buku-buku itu misalnya self love, self healing dan yang lain-lain itu seringkali yang bermasalah adalah cara pandang yang hanya simplistik. Jadi banyak reduksi terhadap masalah kompleks dari batiniah kita. Itu sih. Jadi kita harus melihatnya secara holistik. Oke, berarti sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidupnya kita itu harus dilihat dari 2 sisi ya. Kalau misalnya permasalahan mental health ya dilihat dari sisi itunya, tapi jangan tinggalkan juga sisi Injil dan Gospelnya. Justru malah kita harus pakai lensa Injil itu, dan kalau dibutuhkan maka itu akan bisa membantu untuk menenangkan simptomsnya. Tapi pada akhirnya kalau kita
kita lihat ya tentang, kan ada gini misalnya para kaum progresif Kristen, progresif Kristen atau misalnya teologi liberal dan memberikan liberation teologi dan yang lain-lain selalu bilang gini, masalahnya ini ketidakadilan, misalnya gitu ya. Wah, kita itu harus membetulkan systemic problem, yaitu critical teori ini yang menjadi masalah terbesar gitu ya. Atau kalau enggak post kolonial, ini semua gara-gara kolonial, ini penindasan, ini segala macam. Oke, betul. Itu mungkin mengambil efek kepada mental health kita. Tetapi pada saat yang sama, kalau kita hanya betulin itu, yang jadi penyelamat siapa? Pada saat kita yang jadi penyelamat, maka kita kehilangan inti dari Injil sesungguhnya. Begitu kita lepaskan salib dan karya salib Kristus dari kekristenan, maka sudah bukan lagi kekristenan. Maka jawaban kita terhadap masalah-masalah kita akhirnya hanya jawaban praktika, pragmatis. Sehingga kita kehilangan keindahan dari salib Kristus itu. Believe it or not, kita kurang belajar cukup tentang salib Kristus. Kita kurang belajar cukup tentang keindahan Injil. Padahal Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Bahkan Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, aku sudah mendengar tentang imanmu. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi di Roma. Tetapi aku rindu untuk datang ke sana untuk memberitakan Injil. Loh, Injil lagi gitu saudara ya. Nah ini yang menjadi, nah believe it or not, banyak orang bilang gini, wah kalau Injil itu semuanya simplistik gitu ya. Jadi gini, dipikir anak-anak muda itu pengen hal-hal yang selain Injil. Tapi buktinya ya, waktu saya bicara tentang Injil setiap minggu di Gibeon Church. Setiap minggu di Gibeon Church. Kita itu baru saja mengadakan survei nih di Gibeon Church di tempat kami ya. Kira-kira hampir 2.000 anak-anak muda. Jadi gini, jemaat kita 81% itu Gen Z, millennial and younger. Kita pikir anak-anak milenial, anak-anak Gen Z nggak suka hal-hal yang kayak gini. Kita pikirnya yang keren-keren, pakai DJ lah apa. Kita nggak ada DJ. Lagu-lagu yang kita pakai hymn, malah disederhanakan, malah di aransemen ulang. Kita pakai pengakuan iman rasuli. Kita belajar kredo rasuli. Khotbah berserinya kredo rasuli 13 minggu. Ini sekarang kita lagi sedang belajar eksposisi kitab Efesus. Tapi kehadiran anak-anak muda semua datang, kok bisa? Karena mereka semuanya juga pada waktu kita ada kira-kira hampir 1.500 anak-anak muda yang ada di small group. Banyak sekali, saya juga bingung ini anak-anak muda dari mana? Oh ternyata mereka haus Injil justru. Jadi orang yang tadi ngomong tentang oh itu terlalu simplistik, jangan-jangan belum pernah nyoba ke sini. Coba explore, you will see bahwa ternyata yang dihauskan orang itu adalah Injil. Ya, itu aja. Setuju sih kok, karena berdasarkan pengalaman juga di KPPZ itu sering banget lah punya tema-tema apologetika yang berbau seperti itu. Dan ternyata yang datang di hari itu jumlahnya biasa lebih banyak daripada yang bahas-bahas yang lain. Oke. Bahkan Pak Yakub Tri pernah bilang gini, apologetika yang hanya menjelaskan eksistensi Allah tanpa dibawa kepada gospel, itu adalah apologetika yang tidak membuahkan kekuatan Allah. Wah, tapi apologetika, ini teman saya soalnya ya, Pak Yakub Tri sering diskusi. Dia bilang apologetika itu harus dibawa kepada Injil, dibawa kepada Yesus. Karena percuma kita membuktikan segala sesuatu dengan filsafat kalau kita tidak kembali kepada salib Kristus. Betul sekali. Oke, semoga menjawab ya buat teman-teman yang tadi punya pertanyaan. Semoga menjawab jawabannya Komik, semoga menjawab maksudnya pertanyaan teman-teman. Pertanyaannya soalnya berbobot jadi jawabannya juga harus. Iya, nggak apa-apa kan berdasarkan pengalaman juga nih kok. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul setiap Q&A itu pasti agak berat gitu. Itu biasanya pertanyaan seperti itu biasanya terjadi pada saat saya mengepost gitu ya tentang salib adalah jawaban gitu-gitu. Terus wah ini golongan gospel center ini yang selalu mereduksikan dan mensimplifikasikan banyak hal gitu. Nah dia hanya melihatnya dari jauh. Coba dekat, kamu akan tahu. Oh ternyata nggak seperti itu ya mereduksikannya. Dia hanya membuat asumsi tanpa mengenal gitu. Oke, thank you kok untuk jawabannya. Teman-teman sekali lagi saya buka kesempatan bagi teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Boleh. Oke, di
sebelah belakang boleh diberikan mic-nya. Selamat malam, Pastor. Selamat Tadi malam. Pastor bilang kalau terus jadi victim, toh saya mau tanya, saya kan orang suka baca, Pastor. Ya. Mau koran, mau buku, novel apa saya banyak baca. Tadi yang saya baca itu, kebanyakan itu yang dari victim malah jadi pelaku, Pastor. Ya. Begitu, seperti bilang pelecehan apa, toh Ya. begitu. Kenapa bisa sampai begitu, Pastor? Betul. Begitu, apalagi kalau ada yang bilang, saya datang di rumah Tuhan tapi seperti tidak ada jawaban dari apa yang saya alami. Begitu, seperti apa, masih kosong begitu, sampai dia bilang, berdoa, bertanya sama Tuhan seperti tidak ada jawaban sama sekali. Kenapa bisa begitu? Apalagi kalau dalam keluarganya sudah kacau sekali, hancur begitu. Terima kasih, Pastor. Baik. Jadi kalau bicara tentang victim, sebenarnya waktu kita membuat segala sesuatu itu tentang kita. Jadi misalnya gini, awalnya mungkin dia adalah victim. Dan memang betul. Dan kita harus akui itu. Dan kita harus affirm. Kita harus comfort. Tapi kalau victim itu sebenarnya kan kita juga harus bawa dia untuk tidak melihat kepada dirinya sendiri. Apa perbedaan pertobatan dan victim mentality? Victim mentality berduka, tapi membuat dirinya menjadi objek. Sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi narsisistik. Nah disinilah waktu kita membuat diri kita menjadi victim mentality, akhirnya apa? Semuanya menjadi salah semua orang. Padahal ada banyak dari diri kita sendiri yang sebenarnya we are the culprit. Kita itu adalah pelakunya juga. Karena pada waktu kita mungkin seperti kemarin yang saya tadi ceritakan, orang yang dilecehkan gitu. Dia frozen gitu. Nah pada waktu dia menjadi victim, kenapa kok dia frozen? Ternyata dia itu juga gak mau ditolak, makanya dia gak mau make a scene. Jadi ternyata ketakutannya dia untuk dipikir orang sesuatu itu menjadikan dia juga victim. Dan akhirnya pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia juga takut ditolak Tuhan. Dia membuat dirinya, oh Tuhan aku ini menjijikkan, aku ini tidak berani. Akhirnya dia juga menjadi seorang yang narsisis. Dan akhirnya dia tidak bisa ketemu sama keindahan dari bahwa Tuhan itu mengasihi dia bukan karena dia itu pernah dilecehkan atau tidak berani stand up, tetapi karena dia memang menerima kasih karunia, bukan karena dia layak. Nah, apa yang terjadi yang perlu kita tolong adalah mengubah objek fokusnya dari dirinya sendiri kepada Kristus. Di situ pada waktu kita sadar, oh iya ya ternyata aku ini juga adalah seorang yang butuh Tuhan. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Dan pada waktu kita bukan berusaha mendapatkan comfort supaya aku ini ditenangkan jiwanya, supaya aku ini bisa tidak merasa tidak merasa bad gitu ya, bukan itu. Tetapi kita melihat bahwa hanya karena apa yang Kristus lakukan buat aku, maka aku bisa menemukan jati diriku yang sesungguhnya. Jati diriku bukan dari apa yang orang lain lakukan terhadap diriku. Kenapa kok orang yang victim dari alcoholic parents misalnya, dia sendiri jadi alkoholik. Orang yang menjadi korban dari perselingkuhan papanya, dia sendiri juga selingkuh dan akhirnya menjadikan anaknya korban. Kenapa kok seperti itu terjadi? Dia saking bencinya dan dia saking obsesnya, dia saking jadi narsisistiknya, dia menjadikan dirinya itu objek dari segala sesuatu tentang dia, maka akhirnya dia juga jadi pelaku. Pola yang sama terjadi dan terulang berkali-kali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita memang perlu bertobat. Nah, caranya bertobat itu Pak, yang mungkin tidak bisa dijawab sekarang. Caranya bertobat itu perlu sebuah workshop yang cukup besar. Karena bertobat itu pertama kita perlu belajar untuk berduka. Kalau bahasa Alkitab itu namanya ratapan. Makanya ada kitab ratapan, lament. Berduka atas dosa kita. Nah waktu saya sebagai pendeta ngomong kayak begitu, kadang-kadang kalau enggak
rangkul dulu orangnya, nggak dikasih misalnya pendetanya bilang kamu perlu bertobat. Nah, itu kelihatannya sangat nggak loving, Pak. Sangat tidak mempedulikan perasaannya. Justru bertobat tapi bertobatnya mungkin harus nanti ketemu berapa kali dulu baru saya harus mengerti dia ceritanya. Habis itu baru beberapa kali saya bilang gini loh, kamu perlu tahu bahwa kamu bukan cuma korban, kamu pun juga orang berdosa. Kita hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Kita bisa jadi korban tapi kita juga berdosa sama Tuhan. Kamu mau gak terima kasihnya? Kita gak bisa terima kasihnya kalau kita gak bisa sadar bahwa kita butuh dia. Nah di situ ada pemulihan-pemulihan yang lain. Maaf nih, jadi jawabannya agak panjang karena yang ditanyakan ini semuanya berhubungan dengan proses ya, journey. Ya, jadi ada begitu banyak yang perlu dilakukan untuk bisa menolong orang tersebut. Semoga ini membantu ya. Oke, berarti yang perlu kita semua ingat adalah mengubah mindset dari self-centered menjadi gospel-centered ya kok? Mungkin bukan hanya pakai jargon-jargon seperti itu ya, tapi itulah sicknya human heart. Hati manusia itu begitu jahat dan sick. Rasa malu itu sering ditutupi, akhirnya apa yang terjadi? Karena rasa malu itu ditutupi, maka hal-hal yang ada di dalam pikiran kita itu akhirnya kita peragakan juga. Makanya kita perlu ngubah rasa malu itu hanya bisa ditutupi dengan apa? Dengan Kristus. Masih ingat gak Adam dan Hawa? Adam dan Hawa waktu berdosa, apa yang terjadi? Dia mencoba untuk menutupi kemaluannya dan rasa malunya dengan daun pohon ara. Saudara tahu nggak daun pohon ara itu? Kalau saudara ketemu sama orang Israel, orang Yahudi, daun pohon ara kena kulit, itu alergen. Jadi artinya kalau sampai kulit kita kena daun pohon ara, itu langsung biduran. Tahu biduran? Ya, gatal-gatal. Coba bayangkan, itu dijadikan celana dalam. Wih, itu kalau bahasa Jawanya berengen, saudara ya. Itu kacau gitu. Nah artinya apa? Pada waktu kita berusaha memperbaiki kesalahan dan menutupi rasa malu kita dengan cara kita sendiri, itu biasanya akan semakin buruk. Makanya Tuhan cari mereka, urutannya selalu begitu. Waktu Tuhan cari mereka, Tuhan potong binatang. Menceritakan apa? Injil lagi, potong binatang, darah tercurah, dengan kulitnya kamu ditutupi. Satu hari, sang anak manusia adalah korban binatang yang sempurna. Tapi bukan binatang, anak domba Allah. Dan melalui darahnya kita ditutupi oleh kemuliaan, kebenaran dan kekudusannya. Justification, sanctification and glorification. Itulah Injil lagi. Jadi kalau ada orang yang bilang Injil lagi, bosen aku. Berarti dia tidak mengerti, paham kekristenan yang sesungguhnya. Ya. Oke, teman-teman mari kita berikan aplaus lagi untuk Ko Mike. Karena permasalahan waktu kok jadi pertanyaan ya. Jadi cuma 2 pertanyaan yang bisa ditanyakan. Tapi mungkin buat teman-teman yang mungkin masih bingung, masih apa, boleh isi saja di linknya, nanti teman-teman dari tim tema ya akan merangkumnya dan jadikan tema untuk KPP selanjutnya. Nah kalau sebelum menutup boleh kasih closing statement habis itu. Thank you Ko. Ya, thank you. Satu hal saudara, biarlah saudara tidak pernah mereduksi kekristenan hanya menjadi hal-hal yang moralitas, saudara. Karena gini, saudara, moralitas itu hanyalah mengubah perilaku. Kalau kita hanya misalnya baca Alkitab ya, saudara, satu statement aja. Kalau saudara baca Alkitab, jangan cuma ini, aku harus ngelakuin apa ini Tuhan? No. Kenal Tuhan, kenali siapa Dia, berelasi dengan Dia. Kalau saudara kenal Tuhan, nanti taat, perilaku itu akan ikut sendiri. Kalau saudara semakin kenal Kristus, keindahannya, apa yang Dia sudah lakukan buat saudara, itu yang akan membuat saudara semakin jatuh cinta sama Tuhan. Terus menerus dan tidak pernah jemu-jemu. Salib semakin besar, dunia semakin kecil, sehingga hidup kita semakin cinta Tuhan, dan our mental health juga semakin kagum, semakin mencintai Tuhan. Itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga saudara semakin diubahkan dari dalam keluar oleh Injil. Amin. God bless you. Ya.